Tante, Mita permisi mau keluar sebentar ya. Mau kemana? Mau ada acara makan malam. Permisi. Hati-hati ya. Iya. Kamu harus tegar. Dia sedang balas dendam sama kamu. Tapi bukannya dari awal dia sudah mendukung rencana saya, Pak? Kamu juga mendukung rencana dia, kan? Itu salah satu cara perempuan untuk menunjukkan kecemburuannya. Terus terang, saya nggak ngerti jiwa perempuan, Pak. Alah, jangankan kamu. Papa aja sampai sekarang masih bingung. Yang bener, Pak. Iya. Bilangin kok. Selamat malam. Halo. Apa maafkan istri? Selamat malam, Pak. Selamat malam. Jadi pemuda keren ini yang menjadi alasan kamu mengundurkan diri. Kenalkan, Pak. Ini Indra. Oh ya, Indra. Darusman. Perkenalkan, ini sekretaris baru saya, Mita. Mita, Wati. Indra. Gimana kalau kita gabung? Kita makan sambil ngobrol? Ya. Yuk. Gimana Wati? Gimana? Silakan, Mbak. Silakan. Tadinya saya kesal juga waktu membaca surat pengunduran diri kamu. Tapi kan sekarang sudah ada gantinya. Cantik lagi. Ya, saya sekarang malah bersyukur. Karena Wati keluar, justru saya mendapatkan Mita yang tahu betul apa keinginan saya. Oke, Wati mau pesen apa? Terserah Mas Indra aja deh. Oh gitu. Mita mau pesen apa? Terserah Bapak. Terserah Bapak. Oke, Indra mau pesen apa ini? Saya rasa yang paling spesial di sini. Paling spesial. Oke, yang paling spesial. Oke? Tolong. Oke, makasih. Rupanya kedua sekretaris saya, yang lama maupun yang baru, punya selera yang sama. Apa itu, Pak? Ya, warna coklat. Lagi ya, Beneran, Pak. Oh gitu. Tapi oke. Makan malam, itu cuma alasan kamu aja. Memangnya kamu sama Wati nggak begitu? Udah berapa kali kamu pergi makan malam sama dia? Jangan cuma bisa nyalain saya aja dong. Mit, saya kan laki-laki, lain. Coba kalau ada orang lain yang lihat kamu makan malam, mesra dengan laki-laki begitu, kesannya kan nggak bagus. Ya udah, mulai besok saya batalin rencana kerja di sana. Biar semua rencana kita batal. Itu kan mau kamu? Mita, kita kan sudah separuh jalan. Kamu tetap harus ke kantor ya. Tapi ingat, jangan sampai Pak Darusman merasa bahwa kamu beri perhatian khusus kepadanya. Ya, Mit ya. Kamu ke kantor ya, Mit?
Dengan syarat, jangan sampai Wati juga merasa mendapatkan perhatian khusus dari kamu. Saya nggak mau kamu pegang-pegangan tangan di depan ataupun di belakang umum. Kasihan kan dia, ngerti? Ngerti? Dan tidak akan pernah ada acara makan malam lagi kecuali atas izin saya. Saya nggak mau usaha kita dalam ngebebasin si Dodi harus dengan melukai perasaan orang lain. Paham? Paham. Ya udah, kalau udah paham kenapa masih di sini? Keluar. Senyum-senyum. Kangen. Iya, habis ngomel-ngomel bilang kangen. Kamu nggak malu? Keluar. Iya. Keluar, ini kan kamar perempuan. Keluar, bau. Ih. Semakin lama saya semakin stres. Udahan sutradara galak ngomel-ngomel melulu. Kayaknya sinetron bukan dunia saya. Besok saya bakal ngomong sama sutradaranya kalau saya mau mengundurkan diri. Kalau kamu keluar sekarang, Keke tidak akan terpukul. Dia bisa ganti pemain lain. Ya, habis kapan dong saya harus mundur? Begini, tunggu sampai syutingnya selesai 75%. Dan kalaupun dia mau menggantikan pemain, dia harus mulai lagi dari awal. Selama itu, Keke benar-benar harus ngebet sama kamu. Jadi kalau nanti kamu keluar, dia betul-betul terpukul habis. Dan bisa-bisa dia gantung diri. Oke. Tapi kamu janji kan gak akan ninggalin saya? Saya janji. Tapi kamu juga harus janji. Kamu harus melakukan apa yang saya bilang. Sus Keke? Sus Keke tadi memanggil saya? Iya, sebentar. Anda masa tidak melihat di kesuksesan karya saya? Gini aja mas, nanti kita lanjutkan lagi ya wawancaranya. Saya lagi ada urusan, oke? Bye. Silakan duduk. Sudah makan? Sudah, makasih. Ini udah deh. Tata, kamu ke bawah deh ya. Please semua everybody, tinggalkan saya dulu ya. Oke? Begini, kenapa ya kamu masih kelihatannya agak canggung kalau kita terlibat adegan mesra sampai harus diulang beberapa kali? Maksudnya apa? Mungkin ini karena sinetron saya yang pertama, jadi saya mainnya masih canggung. Ya, tapi kalau keterusan sih saya khawatir sutradaranya akan mencari pemain lain. Karena berdasarkan pertimbangan waktu dan biaya, ya arahnya pasti ke situ. Tapi saya janji saya akan main yang bagus, gak canggung lagi. Saya rasa kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Begini saja, lebih baik nanti malam kamu ke rumah saya. Kita kan harus saling mengenal supaya lebih akrab dan lebih dekat. Supaya kamu bisa mengatasi gugup kamu, oke? Oke. Jadi oke nih, kita makan dilanjut. Apa nih? Wortel. Kayak gini sih. Ini ayam lagi. Wortel. Udah makan sekalian. Udah, makasih. Mau suapin kali ya sama Ita? Mau mas. Mau nggak? Tuh, mau nggak? Tuh kata Ita. Kalau begini terus, masalahnya nggak akan selesai. Jalan keluar yang terbaik
Dek Ferry harus memikirkan untuk menikah lagi. Yang diperlukan Bobby sekarang adalah seorang ibu. Susah, Mbak. Susah mencari wanita yang mau menikah dengan duda punya anak seperti saya ini. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Astri. Dek Ferry ini kan secara sosial ekonomi sudah cukup mapan. Nah, saya kenal dengan seorang janda yang masih muda. Dan saya pikir, bahkan saya yakin ya, bahwa dia pasti akan menerima kalau dia dilamar secara baik-baik. Maaf Mas, Ferry kesini mau kenalan sama Mas Hari dan Mbak Astri. Bukan mau cari jodoh. Nggak apa-apa. Saya merasa senang atas usulan Mbak Astri dan Mas Hari. Terus terang saja, saya akan merasa senang sekali kalau bisa menikah dengan wanita yang mencintai saya dan anak saya, Bobby. Nah, dengar? Sepertinya Bobby udah cukup tidurnya. Biar saya antar pulang kamu sekarang ya. Kenapa mesti buru-buru, Rosa? Kasihan kan dia masih nyenyak. Hah? Udah malam Mbak, kasihan. Saya kan bisa gendong dia ke mobil. Saya lihat dia dulu. Gimana Dek Ferry? Serius nih? Sebagai laki-laki harus agresif dong. Boyke, bisa tolong saya? Bisa. Tolong gosokkan punggung saya dong. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak suka perempuan. Kenapa? Saya dibesarkan sama ibu tiri saya. Ibu tiri saya kejam sekali. Dia selalu menyiksa saya. Saya benci sama dia. Saya benci semua perempuan. Tidak semua perempuan seperti ibu tiri kamu. Enggak. Saya nggak bisa. Itu kan hanya karena hambatan psikologis. Saya nggak bisa. Sekarang, anggap saja apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari adegan yang akan kita mainkan. Cuma bedanya, tidak ada kamera dan tidak ada siapa-siapa. Kita akan lihat. Apakah kamu masih gugup? Atau tidak? Enggak, saya nggak bisa begini. Kamu diam saja. Jangan banyak bicara. Diam dan rasakan saja. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Saya sudah cukup bahagia dengan keadaan saya sekarang. Saya memang mencintai Bobby. Tapi saya hanya ingin bersahabat dengan kamu. Saya yakin sikap kamu ini karena kamu pernah dikecewakan oleh seseorang. Saya pernah bilang sama kamu bahwa saya pernah dikecewakan oleh lebih dari seorang. Saya bisa mengerti. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Selamat malam.
Loh, kenapa? Wati kelihatannya sama sekali tidak tahu di mana keluarga Marwan dan istrinya berada. Lantas Mita sendiri bagaimana? Sama. Pak Darusman sepertinya selalu menghindar. Setiap kali pertanyaan Mita mengarah ke masalah Pak Marwan. Kalau keadaan begini terus kamu harus hati-hati loh. Wati bisa menjadi masalah buat kamu. Mbak, halo Wati, selamat siang. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu, Sis? Kamu lupa ya sama saya? Enggak, saya nggak lupa. Ada urusan apa, Sis, kemari? Saya cuma pengen ngajak kamu makan siang. Yuk. Sorry, saya mau makan siang sama Indra. Nggak apa-apa. Saya tuh cuman kepengen, ya supaya kita lebih saling mengenal gitu loh, Wat. Tolong simpan saja keinginan itu. Kenal dengan ayah saya saja, saya rasa lebih dari sekedar cukup untuk wanita seperti Anda. Selamat siang. Halo Dek, apa kabar? Baik. Saya pulang dulu ya. Dah. Saya tidak pernah janji ajak kamu makan siang. Sekarang ajak dong saya makan siang. Udah waktunya nih. Maaf, saya sangat sibuk. Belakangan ini saya lihat kamu berubah sekali deh. Kenapa? Dunia ini selalu menuntut adanya perubahan. Dan kamu harus tahu itu. Sekarang tolong ini kamu kirimkan lewat DHL. Segera. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.